Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Bu Farida, CGP Angkatan 5, dari Unit Kerja SMA Negeri 1 Trenggalek. Saya membuat komik edukasi, demonstrasi kontekstual, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka berpribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab, dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Berikut ini komik edukasi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menikmati. Tokoh dalam komik ini adalah 4 personil. Yang pertama yaitu Bu Farida, terus kemudian Rara dan Isna, mereka anak kelas 10 SMA, terus kemudian ada lagi yaitu Bu Rati. Pada saat jam istirahat sekolah, terdapat 2 siswa sedang mengobrol di halaman sekolah depan kelas mereka. Kemudian lewatlah Bu Farida. "Hai anak-anak, Assalamualaikum. Lagi ngobrol apa nih? Kelihatannya asik banget." Bu Farida, Waalaikumsalam. Ini Bu, tadi dalam kelas pas belajar biologi, Bu gurunya menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Saya mengusulkan untuk belajar keluar kelas. Malah saya diomeli sama Bu gurunya. Iya Bu Farida, kami sekelas setuju semua belajar sambil melihat jenis keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah. Tapi, kata Bu gurunya, kita dianggap rame. Disuruh diem saja mendengarkan beliau ceramah. Wah, padahal belajar di lingkungan luar kelas, kita bisa melihat langsung wujud keanekaragaman hayatinya ya. Terus, menurut kalian, bagaimana sebaiknya belajar yang kalian inginkan? Kalau menurut kami, belajar dengan melihat langsung dalam lingkungan itu sangat menyenangkan, Bu. Apa kita bisa minta tolong Bu Farida untuk membantu kami mengusulkan kepada Bu Rati supaya belajarnya jangan hanya dalam kelas saja dan kita jangan disuruh mendengarkan beliau ceramah saja. Kedua siswa tadi, Rara dan Isna, meminta tolong kepada Bu Farida untuk menyampaikan aspirasinya kepada guru biologinya, yaitu Bu Rati. Tiba-tiba terdengar suara bel masuk sekolah dan terdengar suara dari mikrofon memanggil para siswa untuk masuk kelas kembali. Baiklah, saya akan mencoba membantu kalian untuk menyampaikan kepada Bu Rati. Nah, sekarang udah bel masuk kelas. Tetap semangat belajarnya ya, Nak. Baik, terima kasih Bu Farida. Tapi, tolong jangan bilang kalau kami yang cerita ini ke Bu Farida ya. Iya Bu Farida, terima kasih. Semoga Bu Rati mau mendengarkan aspirasi dari kami murid-muridnya. Ibu Farida kemudian kembali ke ruang guru dan bertemu dengan Ibu Rati. Kedua ibu guru ini sudah selesai mengajarnya. Berikutnya adalah obrolan dari Ibu Farida dan Ibu Rati. "Assalamualaikum Bu Rati, kok kayak capek banget?" "Waalaikumsalam Bu Farida. Iya nih, saya tadi mengajar 3 kelas. Jadi hari ini capek banget ngomong terus. Udah gitu anak-anaknya rame sampai saya teriak, biar mereka mendengarkan saya menjelaskan materi pelajaran." Wah, begitu ya Bu Rati. Bu Rati, sebenarnya mengajar siswa itu kan tidak harus dengan ceramah saja. Banyak metode yang dapat digunakan.
supaya siswa semangat dan senang belajar bersama kita. Bu Ratih pernah nggak membaca tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang isinya banyak memberi guru suatu arah untuk membimbing anak belajar? Wah, yang bagaimana saja itu Bu Farida? Saya pikir selama ini saya mengajar sudah sesuai karena saya menjelaskan sejelas-jelasnya kepada siswa. Ternyata siswa kok malah rame, susah diatur. Bu Farida dan Bu Ratih saling bertukar pikiran mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Baiklah Bu Ratih, kita sama-sama belajar yuk. Bukan hanya siswa saja yang disuruh belajar. Hehehe. Jadi proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pada 3 konsep, yaitu yang pertama, guru sebagai pendidik harus bisa menuntun. Yang kedua, pembelajaran berorientasi kepada siswa. Dan yang ketiga, adanya merdeka belajar. Selain itu, kita juga menerapkan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang kedua, ing madya mangun karsa, yang ketiga, tutwuri handayani. Jadi Bu Ratih, dalam trilogi tadi artinya kita memberikan contoh teladan, kemudian memberikan semangat kepada anak didik, dan selanjutnya mendorong anak didik kita untuk berkembang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian Bu Ratih bertanya kepada Bu Farida, "Tapi Bu Farida, saya menjelaskan dengan ceramah, kan itu juga menuntun anak namanya." Kemudian Bu Farida menjawab, "Benar Bu Ratih, tetapi anak itu kan punya keinginan juga untuk belajar, sesuai dengan kodratnya. Kita nggak bisa memaksa. Bagaimana kalau saat pembelajaran, Bu Ratih mencoba membuat kesepakatan dengan siswa dulu dalam proses pembelajaran, sehingga anak merasa dihargai dan mereka semangat belajarnya. Karena guru sebagai pendidik menuntun supaya siswa merdeka belajar sesuai bakat, minat, dan kebutuhan." Ibu Farida berusaha memberikan contoh belajar yang menyenangkan kepada Ibu Ratih. Bu Farida menjelaskan bahwa dalam pembelajarannya melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk siswa. Misalnya kelas saya belajar tentang kerajinan daerah. Saya membuat kesepakatan kepada siswa untuk belajar di luar kelas, berkunjung bersama ke tempat kerajinan batik, kemudian mereka mempraktikkan sesuai yang dipelajari saat itu, seperti di tempat kerajinan batik itu. Bu Ratih mungkin dapat mencoba dengan siswa belajar ke lingkungan yang kontekstual, di mana gitu, bisa di kebun sekolah atau ke pantai, supaya siswa dapat belajar langsung materi yang sesuai pelajaran. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, kemampuan anak dalam menerima pelajaran di kelas itu juga berbeda. Jadi saat pembelajaran di kelas, guru dapat menggunakan strategi atau metode pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar masing-masing anak. Kemudian Bu Ratih berkata, "Wah, asik juga kelihatannya ya belajar di alam bebas.
Saya membayangkan mereka pasti senang sekali dan bersemangat belajarnya. Terima kasih Bu Farida masukannya. Besok saya akan mencoba membuat kesepakatan dengan siswa tentang metode ini. Kata Bu Farida, sebagai guru, kita tidak mentransfer ilmu pengetahuan saja, Bu Rati, tetapi juga budi pekerti untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga sebagai guru kita harus punya persiapan untuk membuat pembelajaran yang variatif sesuai karakteristik siswa yang bervariasi. Kemudian, Bu Farida menjelaskan lagi tentang kegiatan yang pernah dilakukan bersama dengan siswanya. Saya juga pernah membawa siswa untuk belajar dalam perpustakaan, dan mereka ternyata juga menikmati proses itu, Bu Rati. Kemudian, pada saat praktek pengolahan makanan, kami sering melakukan praktek bersama siswa di luar kelas, supaya lebih leluasa dan menyenangkan. Coba Bu Rati lihat fotonya. Ini di HP saya banyak foto-foto kegiatan anak-anak. Jadi, walaupun kita seperti membebaskan mereka untuk belajar, tetapi tetap tidak meninggalkan adab sopan santun. Misalnya, kalau meminta sesuatu ke teman, mereka harus minta izin dengan baik. Apalagi sikap ke Bapak Ibu guru juga harus dijaga. Alhamdulillah, para siswa tetap sopan, menjaga adab yang baik, tetap menghormati Bapak Ibu gurunya, walaupun dengan Bapak Ibu gurunya seperti teman. Kemudian Bu Rati berkata, "Benar juga Bu Farida, saya seperti mendapatkan pencerahan dari obrolan kita ini. Kadang saya mungkin kurang menghargai pendapat siswa. Kadang saya menganggap siswa itu harus menuruti saya tanpa saya peduli keinginannya bagaimana. Kayaknya saya harus berusaha nih untuk mencoba berubah lebih baik lagi sebagai penuntun dan pendamping belajar siswa." Kemudian Bu Farida dan Bu Rati saling menyemangati. "Semangat Bu Rati, ayo kita sama-sama berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada para anak didik kita. Karena mereka itu seumpama benih yang harus kita rawat supaya tumbuh dengan bagus dan kita akan memanen hasil yang bagus pula." Bu Rati berkata, "Alhamdulillah, bangsa Indonesia mempunyai Ki Hajar Dewantara dengan filosofi pemikiran pendidikan yang demikian mulia ya Bu. Semoga anak didik kita mampu menguasai ilmu pengetahuan, mempunyai budi pekerti yang baik, dan mampu mengatasi segala masalahnya nanti dan meneruskan perjuangan untuk memajukan Indonesia." Beberapa hari kemudian, saat jam istirahat sekolah, Isna dan Rara terlihat mengobrol dengan gembira di taman sekolah, dan Bu Farida kebetulan melihat mereka. "Hai anak-anak, Assalamualaikum. Bagaimana pembelajaran kalian hari ini?" Bu Farida, Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya senang sekali Bu. Bu Rati tidak ngomel-ngomel lagi. Kami bahkan diajak keliling kebun sekolah untuk mencatat keanekaragaman hayati di sekitar sekolah. Iya Bu Farida, bahkan kami hari Sabtu nanti akan pergi bersama ke pantai untuk mengamati Pantai Trenggalek yang indah, mencatat keanekaragaman hayati di sana, sekalian acara bakti sosial, membersihkan tempat ibadah yang ada di sana, serta membersihkan pantai semampu kita. Kemudian, Bu Farida menanggapi obrolan dari kedua anak tersebut. "Wah, pasti menyenangkan itu. Tetapi, kalian harus jaga diri ya. Tetap berhati-hati dan selalu berdoa dimanapun berada." "Baik, terima kasih Bu Farida." "Terima kasih Bu Farida." Kemudian Isna dan Rara kembali berlarian menuju ke kelas mereka
setelah bersalaman dengan Bu Farida. Akhirnya, pembelajaran yang diinginkan siswa dapat diusahakan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah Rara dan Isna. Semoga pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dapat kita implementasikan dalam upaya kita untuk mendidik anak bangsa menjadi pelajar Pancasila. Demikian komik edukasi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.